Dunia Pagi ini BBC Indonesia bersama saya, Jerome Wirawan, Senin 28 Februari 2022. Sari berita BBC pukul 5 waktu Indonesia Barat. Amerika Serikat mengecam keras Rusia yang menyiagakan pasukan strategis nuklir. AS menyebutnya sebagai eskalasi yang berbahaya. Kemudian pemerintah daerah di Indonesia diminta lebih aktif melakukan sosialisasi mitigasi bencana menyusul bencana di Sumatera Barat pekan lalu yang menewaskan 11 orang. Pemerintah daerah sudah memiliki informasi tersebut, BPBD sudah memiliki informasi tersebut, tetapi kemudian bahwa itu tidak menjadi dasar untuk mengharusutamakan upaya-upaya pengurangan risiko bencana. Selanjutnya, perusahaan telekomunikasi Ericsson disebut membahayakan keselamatan kontraktor dengan bersikukuh mempertahankan kegiatan di kawasan yang dikuasai kelompok ISIS di Irak. Selamat pagi pendengar. Dalam berita pertama, Amerika Serikat mengecam keras Rusia yang menyiagakan pasukan strategis nuklir. Para pejabat Amerika mengatakan langkah Presiden Putin ini tidak perlu dan merupakan eskalasi yang berbahaya. Kementerian Pertahanan di Washington menolak, mengatakan apakah posisi persenjataan nuklir Amerika berubah setelah Putin memperjelas sikapnya. Putin mengatakan dirinya terpaksa mengambil tindakan ini karena apa yang ia sebut sebagai pernyataan-pernyataan agresif dari para pejabat tinggi NATO. Уважаемые коллеги, вы видите, что западные страны предпринимают не только недружественные действия. Rekan-rekan sekalian, Anda bisa lihat negara-negara barat mengambil tindakan-tindakan yang tak bersahabat terhadap negara kita. Misalnya dengan menerapkan sanksi ekonomi, sanksi yang tak sah, yang semua orang juga paham. Para pejabat tinggi negara-negara utama anggota NATO mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang agresif terhadap negara kita. Oleh karena itu, saya memerintahkan Kementerian Pertahanan dan para kepala staf agar pasukan nuklir strategis disiagakan. Gedung Putih mengatakan Putin merekayasa ancaman yang sebenarnya tidak ada sebagai pembenaran atas serangan lanjutan di Ukraina. Masih soal invasi Rusia ke Ukraina, ribuan orang menggelar unjuk rasa di Jerman menentang invasi Rusia tersebut. Polisi setempat memperkirakan jumlah pengunjuk rasa mencapai lebih dari 100.000 orang. Mereka berdemonstrasi di jalan-jalan pusat kota dan di depan kedutaan Rusia di Berlin. Banyak di antara mereka yang mengenakan pakaian biru dan kuning sebagai simbol warna bendera Ukraina serta membawa pesan-pesan anti perang. Protes besar-besaran juga digelar di Praha, Amsterdam, London, dan sejumlah kota lain di Eropa. Kita beralih ke berita lain. Bocoran sejumlah dokumen menyebutkan perusahaan telekomunikasi Ericsson membahayakan keselamatan kontraktor dengan bersikukuh mempertahankan kegiatan di kawasan yang dikuasai kelompok ISIS di Irak. Laporan ini mengatakan keputusan tersebut menyebabkan sejumlah kontraktor diculik oleh kelompok ISIS. Pekan lalu, Direktur Utama Ericsson, Börje Ekholm, mengakui bahwa perusahaan yang dipimpinnya mengeluarkan uang untuk bisa mengakses rute-rute transportasi dengan lebih cepat dan mungkin saja uang itu mengalir ke ISIS. Nilai perusahaan Ericsson berkurang $5 miliar setelah pernyataan tersebut. Kita beranjak ke dalam negeri. Sejumlah warga yang terdampak gempa di Pasaman, Sumatera Barat mengatakan tidak pernah mendapat sosialisasi risiko bencana, padahal mereka tinggal di kawasan rawan gempa. Gempa pada pekan lalu menyebabkan jatuhnya korban jiwa dan rusaknya rumah-rumah warga yang dibangun tidak sesuai dengan spesifikasi ketahanan gempa. Pakar gempa mengatakan situasi ini menunjukkan sistem mitigasi gempa, yang bersumber di darat kerap terlupakan. Berikut laporan Niki Aulia Widadio. Sejumlah korban gempa di Pasaman, Sumatera Barat, mengaku tidak pernah mengetahui risiko gempa bumi dan longsor susulan yang mengintai kampung mereka. Afrianto, warga dari kampung yang paling terdampak gempa, Nagari Malampah, mengatakan tidak pernah ada sosialisasi dan mitigasi bencana di kampung itu.
Selama 9 tahun Afrianto tinggal di Malampah, gempa yang mengguncang hanya berskala kecil dan tidak berakibat fatal. Sampai pada Jumat lalu, gempa berkekuatan 6,1 merusak rumah ribuan warga termasuk rumah Afrianto. Ancaman itu nggak pernah tahu, Bu. Masalahnya itu ancaman getaran itu belum tahu. Maklumlah di kampung kan kadang orang nggak ada yang kasih tahu. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB melaporkan 11 orang meninggal, 4 orang hilang, dan lebih dari 13.000 warga mengungsi akibat gempa Pasaman. Lebih dari 1.400 rumah roboh dan rusak. Afrianto mengatakan tidak ada rumah warga yang dibangun sesuai spesifikasi ketahanan gempa. Yang tahan gempa belum ada, Bu. Orang kampung ini sini maklum lah, Bu. Kadang uangnya nggak sampai buat beli besi, nggak dikasih besi gimana, kan gitu dia jawab. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Pasaman, Alim Bazar, mengatakan wilayah yang terdampak itu memang masuk ke dalam kategori rawan bencana. Tetapi sosialisasi terkait risikonya baru dilakukan setelah gempa itu terjadi. Sudah. Waktu sudah kejadian kami sudah sosialisasi langsung dan beritahuan ke masyarakat. Pertama sekali untuk waspada, Afrianto kami suruh menjauh dari tempat yang berbahaya. BMKG sebelumnya mengatakan gempa darat di Pasaman bersumber dari sesar Sumatera, tepatnya di sisi selatan sesar Angkola. BMKG juga menyebutkan bahwa potensi gempa di Sumatera bisa mencapai kekuatan 7,6. Topografi di sekitar sesar Sumatera yang berbukit juga membuat longsor rentan terjadi usai diguncang gempa. Pakar geologi dari Institut Teknologi Bandung, Irwan Meilano, mengatakan jatuhnya korban jiwa dan kerusakan yang terjadi di Pasaman menunjukkan sistem mitigasi bencana belum berjalan baik, meski ancamannya telah diketahui para pemangku kebijakan. Pengetahuan itu belum masuk sampai ke level masyarakat. Nah, yang menjadi pertanyaan bagi kami bahwa sangat mungkin pemerintah daerah sudah memiliki informasi tersebut. BPBD sudah memiliki informasi tersebut, tetapi kemudian bahwa itu tidak menjadi dasar untuk mengarus utamakan upaya-upaya pengurangan risiko bencana. Menurut Irwan, mitigasi gempa darat di Indonesia belum dirancang seterencana sistem mitigasi tsunami akibat gempa yang bersumber di laut. Padahal gempa darat seperti yang mengancam Sumatera juga berpotensi menyebabkan kerusakan parah karena karakternya yang dangkal. Irwan mengatakan sistem mitigasi gempa darat dan tsunami memang tak bisa disamakan. Mengingat tidak ada sistem apapun yang bisa memberi peringatan dini gempa bumi. Tetapi pengurangan risiko bencananya bisa dilakukan dengan mencegah pembangunan di titik sesar, serta memastikan bangunan di area sekitarnya tahan gempa. Beberapa kasus yang kami temukan di sesar Sumatera, malah beberapa bangunan strategis, misalnya ada masjid yang dibangun tepat di atas sesar, karena ketidaktahuan mereka gitu. Nah, pemerintah daerah kemudian bisa proaktif, kemudian dengan membuat delineasi misalnya, dengan membawa informasi dari hasil penelitian para pakar. Jadi gimana sih lokasi sesar? Kemudian kita turun sama-sama untuk mendefinisikan daerah mana yang kemudian boleh dibangun, kalau dibangun seperti apa, daerah mana yang kemudian tidak boleh dibangun sama sekali. Irwan berharap bencana di Pasaman menjadi alarm untuk mengevaluasi sistem mitigasi gempa darat yang selama ini tidak diperhatikan secara serius dan kerap dilupakan. Laporan Niki Aulia Widadio. Pendengar kita ke Somalia. Negara ini adalah salah satu pemegang rekor dunia dalam hal kesetaraan gender. Sebanyak 70% pendapatan rumah tangga Somalia datang dari kaum perempuan. Tetapi jumlah perempuan yang bekerja dalam sektor formal sangat sedikit. Nah, pada Hari Perempuan Internasional nanti, Somalia akan mengadopsi standar bagi pekerja yang bertujuan untuk menghentikan ketidaksetaraan gender dan perisakan di tempat kerja. Wartawan BBC Africa Eye, Jamal Osman, mewawancarai seorang perempuan yang bekerja sebagai juru kamera, dan laporannya dirangkum oleh rekan Astu Destra Ajeng Rastri dalam majalah Udara pagi ini. Di tepi jalanan Mogadishu, ibu kota Somalia yang sibuk, Mariama Omar membawa sebuah tripod dan kamera. Ia berjalan dengan cepat menyibak kerumunan orang.
Tubuh perempuan 25 tahun ini dibalut rok panjang dan penutup kepala yang menutupi hingga separuh tubuh bagian atasnya. Namun pakaian ini tak terlihat mengganggunya saat memasang kamera dan mengambil gambar. Maryama adalah satu dari sedikit perempuan Somalia yang bekerja sebagai juru kamera. Bagi banyak perempuan di negara ini, mendapatkan penghakiman dan pelecehan verbal saat bekerja adalah sesuatu yang setiap hari harus mereka hadapi. Beberapa kali saya dilecehkan secara verbal di jalanan. Saya dibilang, kamu tinggi sekali, kamu kurus sekali. Setiap hari mereka mengomentari saya seperti itu. Dan apa yang bisa kami perbuat? Somalia saat ini tidak memiliki undang-undang tentang pelecehan seksual. Seorang pria di jalan yang melihat Maryama berkata dia tidak seharusnya bekerja di luar rumah. Pria yang seharusnya membayar tagihan, suaminya yang seharusnya menghidupi dia harusnya tidak usah bekerja. Perempuan tidak diciptakan untuk itu. Tubuh mereka dibuat untuk dinikmati, bukan untuk bekerja. Namun Maryama menolak mendengarkan pria tersebut. Juga pria-pria lain yang terus mengecilkan perannya. Maryama kini bekerja untuk salah satu pria paling berkuasa di Mogadishu, Omar Filish. Filish sebelumnya adalah panglima perang yang paling ditakuti di Somalia. Namun sekarang dia adalah wali kota dan gubernur daerah ini. Gubernur sangat terkesan dengan hasil kerja saya, juga pada kemampuan dan kepribadian saya. Dia berkata, panggil juru kamera perempuan itu ke sini. Dia akan menjadi juru kamera pribadi saya. Begitulah ceritanya bagaimana saya mendapatkan pekerjaan ini. Dalam waktu dekat, sebuah konvensi perburuhan internasional yang baru akan berlaku di Somalia. Aturan ini dibuat untuk menghapuskan pelecehan dan kekerasan pada perempuan di tempat kerja. Namun Somalia tidak memiliki pengadilan yang efektif, dan para aktivis perempuan khawatir tidak akan ada yang berubah, setidaknya sampai perilaku masyarakat terhadap perempuan bekerja juga bergeser. Fadumo Dayib adalah Direktur Eksekutif untuk Koalisi Global Perempuan Somalia. Somalia telah meratifikasi 26 konvensi sejak 2014 dan semuanya tidak membuahkan apa-apa. Jadi, jika kita melakukan sesuatu hanya karena PBB menginginkan ada bukti bahwa di sini sudah pernah dilakukan hal ini, maka itu saja yang kita lakukan. Tapi kenyataannya bagaimana? Namun Maryama bertekad untuk terus maju dan membuktikan bahwa apa yang dikatakan para pria tentangnya salah. Saya yakin satu-satunya cara supaya kita bisa menghentikan prasangka ini adalah ketika seorang perempuan diberitahu bahwa kamu tidak bisa melakukan ini, dia harus terus bekerja dan tidak mendengarkan komentar negatif itu. Maryama berharap dia dapat membuka jalan bagi generasi-generasi baru perempuan Somalia untuk bekerja secara formal tanpa prasangka. Pendengar, itulah tadi kisah Maryama Omar dari Somalia di majalah udara BBC News Indonesia. Saya Astu Destra Ajeng Rastri, pamit. Salam. Pendengar, Anda dapat menyimak perkembangan berita mengenai invasi Rusia ke Ukraina secara lengkap melalui laman kami bbcindonesia.com. Nah, saya Jerome Wirawan berterima kasih atas perhatian Anda. Selamat beraktivitas dan semoga Anda dan keluarga tetap dalam keadaan sehat. Sampai jumpa.